bi'ilmi. Allah ciptakan seluruh makhluk ini ya bi'ilmi, yaitu dengan ilmunya, yaitu dengan pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa khalquhu dalilun ala ilmi subhanahu. Maka ciptaan yaitu makhluk Allah ini menunjukkan atas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah ciptakan mereka dan Allah tahu. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Ya. Wa qudratuhu, dan ini menunjukkan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa kata Allah SWT dalam Al-Quran? Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'. Ya, tidak ada yang dapat melemahkan Allah sedikit pun fis samawati wala fil ardi, baik di langit maupun di bumi. Innallaha kana aliman qadira. Dan Allah itu Dia Maha mengetahui dan Maha kuasa. Jadi saudara kaum muslimin, poin ini mengajarkan kepada kita agar kita tahu siapa yang kita patuhi, siapa yang kita sembah, ya, siapa yang kita yaitu agungkan. Ya, jangan sampai salah. Ya, makanya di sini dibawakan firman Allah, ala ya'lamu man khalaq. Ya, ketahuilah, ya, apakah tidak tahu zat yang telah mencipta? Ya, wa huwal latiful khabir, dan Dia itu Maha lembut dan Maha mengetahui. Tentunya yang telah mencipta itu Dia Maha tahu. Ini menunjukkan atas keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, ketika kita dihadapkan dua pilihan, ya, memilih orang yang akan kita idolakan, ya, satunya adalah orang yang berilmu, satunya adalah orang yang bodoh. Tentu yang akan kita pilih adalah orang yang berilmu. Saudara kaum muslimin, ya, oleh karena itu di sini disebutkan tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkan Allah, baik di langit ataupun yang ada di bumi, dan Allah itu Maha tahu dan Maha kuasa atas segala sesuatu. Namun praktek dan kenyataannya, betapa banyak orang menjadikan sesuatu yang tidak berdaya, tidak berilmu itu sebagai pembimbing, sebagai yang diagungkan, ya, sebagai yang dia sembah, ya, sehingga terjerumuslah dia ke dalam yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat waktu itu berada di sebuah mat'am, itu sebuah restoran di Mekah. Ya, ketika kita makan, ya, lalu di situ ada seorang ibu yang melaksanakan umroh, tetapi dengan asiknya dia merokok. Ya, lalu saya katakan, Anda ini merokok. Apa kata dia? Ya, kamu ini siapa? Suami saya habaib, tidak bisa melarang saya merokok. Ya, saya ini seorang saripah, kata dia. Maksudnya saripah itu belakangan saya tahu ternyata orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Ya, jadi saudara kaum muslimin, di situ ada yang sengaja bertanya, Ustadz, kalau begitu, saya mau tanya apa sebenarnya hukum rokok? Ya, apa sebenarnya hukum rokok? Ya, lalu dia mengatakan, kalau saya mengatakan rokok ini hukumnya makruh. Ya. Lalu saya tanya, kenapa Anda mengatakan makruh? Ya, karena kiai-kiai kami mengatakan rokok itu makruh. Ya. Lalu di situ ada, di restoran itu ada buah-buahan, ada jeruk, ada pisang. Kemudian ada TV yang sangat besar, ya, di depan kami. Saya tunjukkan. Anda lihat TV itu? Ya. Ya. Siapa yang membuat TV itu? Ya, tentunya pembuatnya. Baik. Kalau TV itu rusak, mana yang lebih bisa memperbaikinya? Orang yang membuat TV itu ataukah orang yang tidak pernah membuatnya? Ya, tentu orang yang membuatnya lebih bisa memperbaikinya. Baik, saya katakan kepada Anda, saya bilang, ya, kalau kiai-kiai Anda itu pernah menciptakan manusia, mungkin saya iakan, saya ikuti dia. Ya, tetapi pencipta manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lah yang lebih tahu apa yang merusak manusia dan apa yang memperbaikinya. Allah lah yang lebih tahu mana yang halal dan mana yang haram. Apa kata dia? Oh, kalau begitu
Ustadz ini mengatakan rokok itu haram. Saya katakan iya, dan begitu pula yang dikatakan oleh para ulama-ulama kami bahwasanya rokok itu hukumnya haram. Bahkan pemerintah kita dulu hanya mereka menyarankan peringatan pemerintah merokok bisa merugikan kesehatan. Tapi sekarang ya pemerintah langsung mengatakan merokok membunuhmu. Saudara kaum muslimin, lalu dia mengatakan, kalau begitu Ustaz, beritahu saya satu pun ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan rokok itu haram. Saya bilang, saya ambil pisangnya, saya tunjukkan. Kalau begitu beritahu saya dulu, mana ayat dalil yang mengatakan pisang ini haram, halal? Ya, saudara kaum muslimin, saya katakan, mana ayat dalil yang mengatakan bahwasanya di dalam Al-Quran pisang itu halal? Dia tidak bisa menjawab. Anda tidak akan temukan. Tetapi Allah SWT jelaskan di antara mukjizat dan kehebatan Al-Quran, Allah SWT akan menyebutkan satu sifat, yang mana dengan sifat ini maka tahulah kita ini yang halal dan ini yang haram. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Allah haramkan bagi mereka yang Allah halalkan bagi mereka yang baik-baik, dan Allah haramkan bagi mereka yang buruk. Ya, sepakat orang kafir atau orang Islam mengatakan bahwasanya rokok itu buruk dan merugikan kesehatan. Saudara kaum muslimin, ya, bahkan ya kita sebutkan seluruh kitab-kitab sebelum Al-Quran itu terkandung di dalamnya, di dalam Al-Quran, dan seluruh isi Al-Quran itu ada di dalam surat Al-Fatihah, dan seluruh surat Al-Fatihah itu ada dalam surat 2 ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saudara kaum muslimin, kalau mengatakan, ya saya bilang, kalau dikatakan kepada orang, saya katakan, kalau dikatakan rokok itu haram satu persatu, maka jadilah kitab Al-Quran ini menjadi kitab yang tebal, tidak ada yang mau membacanya. Maka saudara kaum muslimin, sekali lagi saya katakan kepada dia, kalau ulama Anda itu pernah mencipta manusia, mungkin saya akan ikuti dia. Ya, tetapi apa? Al-Quran dan Sunnah menunjukkan sesuatu yang membahayakan. Ya, sesuatu yang buruk itu diharamkan di dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran mengatakan rokok haram, nanti orang ganti nama rokok itu menjadi selain rokok. Ya, jadi saudara kaum muslim, supaya manusia tidak bisa lari kemana-mana, Allah sebutkan sifat, sehingga sesuatu yang memiliki sifat yang sama, maka sama pula hukumnya. Maka saudara kaum muslimin, khalaqal khalqa bi'ilmi. Allah ciptakan manusia itu apa? Dengan ilmunya. Allah sementara mengetahui. Ya, namun nyatanya manusia justru mereka banyak mengambil selain Allah sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala, sebagai sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Di antara bentuk sesembahan adalah itu apa? Yaitu mengagungkannya, memuliakannya, ya, menjunjung tinggi ucapannya di atas seluruh ucapan yang lainnya. Ya, padahal ini hanya hak bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Allah lah yang firman-Nya, sabdanya itu harus kita kedepankan di atas seluruh segala-galanya. Inilah dia hakikat penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan manusia mereka menganggap dan mengira ibadah itu hanya ruku, sujud, hanya sholat, ibadah, puasa, dan zakat. Saudara kaum muslimin, ibadah itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah satu nama yang mencakup seluruh apa yang dicintai oleh Allah dan apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah SWT, baik itu ucapan maupun perbuatan, yang kelihatan ataupun yang tersembunyi. Ini dia ibadah, dan untuk inilah kita diciptakan di atas muka bumi ini, saudara kaum muslimin.